Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 5 September 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, sedikit review untuk data kemarin ya. Kemarin kita dapat beberapa rilis data, salah satunya adalah Composite PMI dari Uni Eropa. Overall trennya negatif, di bawah dari ekspektasi pasar. Jadi kemarin euro agak sedikit slow. Sementara itu dari Amerika Serikat, kemarin kita dapat data terkait dengan ekspor import, di mana data ekspor import di perdagangan kemarin ekspornya mengalami kenaikan, sementara impor Amerika Serikat juga sama mengalami kenaikan, teman-teman. Kemudian dari data trade balance juga terbilang masih positif untuk pasar ya. Kemarin ada data job opening, di mana dari data ini menunjukkan terjadi penurunan pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi ini negatif banget sentimennya untuk dolar, teman-teman. Jadi bayangin teman-teman yang biasanya ada pertumbuhan ekonomi nih, ada terjadi pembukaan lapangan pekerjaan ya kan, besar-besaran, terus tiba-tiba pembukaan lapangan pekerjaannya menurun. Dan ini bisa dibilang merupakan sebuah indikasi bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang sedang defensif, yang tidak bisa ekspansi bisnis sehingga tidak bisa meng-hire orang baru. Dan itu berarti akan ada banyak orang-orang yang tadinya butuh pekerjaan akhirnya menganggur lebih lama lagi, teman-teman. Jadi ini sentimen yang negatif untuk dolar. Dan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang lain. Salah satunya adalah data klaim pengangguran ya, continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Lalu akan ada non-farm productivity, kemudian unit labor cost dari Amerika Serikat, dilanjutkan dengan data manufacturing and non-manufacturing PMI dari Amerika Serikat. Lalu ada data crude oil inventory atau inventory minyak mentah. Data ini bakalan sangat-sangat berpengaruh untuk market ya, khususnya market dari saham Amerika. Di perdagangan kemarin itu mengalami penurunan karena big tech mereka ya, kayak Nvidia, kemudian Apple, Microsoft, itu kemarin sahamnya drop, banyak yang drop. Teman kemarin S&P 500 turun, DXY atau indeks dolar juga mengalami penurunan karena rilis data yang negatif dari job opening ya. Selain itu juga dari Bank of Japan kemarin beritanya itu indikasi pengen naikin suku bunga lagi. Jadi sudah dikonfirmasi ya kalau Bank Sentral Jepang kemungkinan masih bakalan berpeluang untuk menaikkan suku bunga mereka jika mana dilihat dari data-data ekonomi mendukung. Jadi itu sentimen negatif sebenarnya. Dan ini sih beberapa rilis data yang bakalan sangat penting dan mungkin berpeluang akan mempengaruhi pasar. Kemarin juga ada berita bagus datangnya dari Bank of Canada, mengkonfirmasi sudah melakukan cut rate ya, ke poin 4,25%. Sebelumnya Bank Sentral Kanada itu kan punya suku bunga di kisaran 4,5. Sekarang udah diturunkan 25 basis poin. Lanjut quantitative easing. Semoga ini akan diikuti juga sama Bank Sentral Amerika Serikat pada tanggal 19 September ini. Bisa jadi good news untuk pasar, teman-teman. Jika mana The Fed confirm bakalan memangkas suku bunga. Gitu. Jadi ya sentimen bulan September ini adalah ke poin tersebut. Dan kalau kita lihat dari probability The Fed memangkas suku bunga 50 basis poin itu mulai meningkat. Kemarin cuma di 30%, sekarang udah di 44% lagi. Kayaknya ini bakalan sengit. Jika The Fed pangkas suku bunga sampai 50 basis poin, itu merupakan sebuah berita yang bagus. Semoga aja probability untuk memangkas suku bunga agak tinggi, karena memang The Fed ini cenderung terlambat ya. Cut rate harusnya dia cut rate di bulan Juli kemarin, tapi ditunda-tunda, akhirnya ketundaan dan nggak jadi-jadi, teman-teman. Dan ya semoga probability-nya bisa meningkat dan tahun ini atau bulan ini The Fed pangkas suku bunga sampai 50 basis point. Kita akan lihat seperti apa rilis data ke depannya. Kemarin ada berita bagus juga datang dari Major Swiss Bank ya, atau CBK. Ini baru aja meluncing untuk Bitcoin and Ethereum trading. Jadi kabar berita bagus ya dari Swiss, di mana Swiss salah satu banknya sendiri itu sekarang sudah menyediakan layanan untuk
pertukaran mata uang kripto atau perdagangan mata uang kripto, termasuk juga untuk custody, untuk penyimpanan. Jadi bagi mereka nih yang punya duit banyak, misalkan disimpan di kripto dan nggak tahu cara mengoperasikan namanya cold wallet, itu bisa nyimpan di bank. Itu jadi dana mereka bisa disimpan di bank, diamankan di bank itu sendiri, dan itu tentu saja bisa menjadi tanggung jawab banknya untuk menyimpan asetnya dengan baik, ya kan? Ya jadinya centralized nggak sih kalau kayak gitu? Tapi apapun itu, ini adalah produk terbaru yang memang sudah ditawarkan oleh CKB, ya, salah satu bank yang ada di Zurich atau di Swiss. Itu kemudian dilihat dari data CryptoQuant. Ini adalah sebuah statistik di mana saat ini pergerakan Bitcoin masuk ke fase frustasi momen. Waduh, ya banyak sih di kolom komen channel ini ya. Banyak yang frustasi, wah ini Bitcoin turun, lama hold, udah minus 80% dan lain sebagainya. Jadi komen-komen teman-teman memang ya bener teman-teman. Artinya adalah yang rugi itu bukan cuma kalian saat ini. Banyak sekali orang yang saat ini sedang mengalami floating loss. Ini terjadi di hampir semua trader dan juga investor retail ya. Baik yang memang sudah pro, yang udah pintar analisa, tetap juga bisa loss teman-teman. Jadi ya bisa dibilang kondisi sekarang ini banyak yang sedang terjebak hal tersebut dan menunggu momentum recover untuk pasar. Posisi saat ini kita berada di level apa namanya? Ini adalah garis SOPR. Ini adalah garis rata-rata tahunan ya, di mana posisi daripada frustasinya market itu mirip mendekati level rata-rata, teman-teman. Jadi fase saat ini sebenarnya merupakan sebuah fase yang kita nantikan akan terjadi recover market, tapi ini masih bakalan membutuhkan waktu. Gitu. Jadi intinya dari chart ini menunjukkan bahwa market saat ini sedang dalam posisi yang depresi. Kemudian data dari Soso Value di perdagangan kemarin, datang lagi ada outflow besar, datangnya dari Grayscale, lalu ada Fidelity, ini Fidelity agak besar ya arus keluarnya, terus juga ada ARK Invest, Bitwise, dan juga yang lain, produk manajer investasi yang lain kemarin mengalami arus keluar yang lumayan signifikan. Kayaknya ini retail udah mulai panik lagi. Retail yang ada simpen dana mereka di beberapa hedge fund ini mulai melakukan penjualan. Kemudian jika kita lihat dari Ethereum Spot, kemarin juga mengalami arus keluar yang lumayan tinggi. Gitu. Jadi dari data negatif ya masih terjadi arus keluar yang lumayan signifikan. Berita datang dari Polygon. Polygon token lamanya Matic sudah di delisting dan sekarang si Coinbase sudah siap untuk menggantinya dengan Pol dan ini akan bisa diperdagangkan segera, teman-teman. Saat ini sih masih belum ya, not tradable in Coinbase, tapi ini bakalan listing di tanggal 5 September nanti. Ini aku update lagi. Oh, hari ini bakalan update teman-teman. Cuman saat ini masih belum bisa diperdagangkan. Intinya ya siap-siap bagi teman-teman yang mungkin sudah punya token Matic ya kan, sebelumnya ada berita di delisting dari exchange, itu hal yang wajar karena token kalian akan digantikan menjadi Pol. Migrasi sukses dari Polygon Matic. Semoga memberikan impact terhadap harganya. Lalu ada berita dari mantan CEO Mt. Gox ya, bursa crypto exchange yang besar banget tahun 2013 yang collapse kemarin, itu dikabarkan pengen bikin crypto exchange baru yang akan launching di bulan ini di Eropa. Waduh, kita nggak tahu ini bakalan seperti apa respon dari orang-orang ya, apalagi si Mark Karplus ini, dia adalah yang mantan dari Mt. Gox CEO. Teman-teman, ini dikabarkan siap untuk melaunching crypto exchange terbaru mereka ya, yang akan dioperasikan nanti di Uni Eropa dan namanya adalah Ellipse X. Nah itu tunggu seperti apa misi daripada peluncuran exchange ini, apakah bakalan disetujui atau enggak. Mereka juga sedang berupaya untuk memenuhi ekspektasi dari MiCA. MiCA ini adalah regulator dari Uni Eropa. Jadi ibaratnya kayak Bapepti-nya lah. Itu teman-teman. Jadi dia pengen meluncurkan crypto exchange yang regulasi di Uni Eropa. Oke, ini berita yang bagus.
Lalu ada berita dari Samsung Next. Saat ini mereka sedang invest di sebuah perusahaan namanya Startel Labs. Jadi ini adalah salah satu perusahaan research dan juga pembuatan Web3 ya, salah satu produk Web3. Eh, ya, ini juga terafiliasi dengan Sony Group dan juga Soneum. Soneum ini salah satu produk kripto, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu, dia ada kerjasama. Mungkin Soneum CMC. Kita lihat apakah dia sudah punya produk kripto. Oh, belum ya. Jadi salah satu proyek kripto bernama Soneum ini bisa menjadi salah satu proyek yang akan mendapatkan sentimen positif. Mungkin kita perlu cari nih, kira-kira proyek apa lagi yang berafiliasi dengan Soneum dan juga Startel. Oke, itu kemudian ini Bank Sentral Jepang potensial menaikkan suku bunga lagi. Kemudian ada berita dari CFTC, dikabarkan saat ini sedang dalam kasus penyelidikan dengan Uniswap. CFTC mengeluarkan perintah terhadap Uniswap karena menawarkan perdagangan derivatif aset digital ilegal. Waduh, Uniswap kena kasus ya. Teman, salah satu penyedia layanan DeFi and DEX ya, Decentralized Exchange yang running di jaringan Ethereum. Uniswap itu kena investigasi dari Bapepti-nya Amerika Serikat disebabkan karena menawarkan aset kripto yang tidak terdaftar atau ilegal. Bahasanya seperti itu, teman-teman. Kemudian Donald Trump saat ini dikabarkan tengah mendukung pembuatan salah satu produk DeFi baru. Dan ini dibikin atau disupport langsung oleh anak-anaknya, teman-teman. Jadi anak-anak Donald Trump ini dia saat ini sedang menggarap sebuah proyek DeFi yang bakalan di-launching tentu saja. Dan ini adalah platform yang disupport di jaringan dari Ethereum, AAV ya, AAV and blockchain Ethereum yang terpusat. Jadi anaknya bernama Eric dan juga Baron yang baru berusia 18 tahun. Semuanya dilaporkan terlibat dalam perencanaan peluncuran sebuah produk DeFi ya, yang mana nanti akan ada NFT-nya juga di sana, perdagangan di NFT. Wah, ada aja nih teman-teman. Oke, lalu gimana nih impact-nya terhadap pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin? Oke, indeks dolar kemarin turun, kemudian Bitcoin mendapatkan momentum positif. Bitcoin di perdagangan kemarin sudah sempat breakout dari pola falling wedge pattern. Kemudian dia drop signifikan ke 55.000 di perdagangan kemarin. Dan hari ini Bitcoin kembali ngepump, balik naik ke kisaran 58.200. BTC dominance ya agak sedikit turun, tapi Bitcoin masih lebih mendominasi daripada altcoin. Dan jika kita lihat dari pergerakan, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini mengindikasikan adanya posisi recover jangka pendek. Dari time frame 4 jam, smart money belum kelihatan. Dari time frame 1 jam, masih ada setitik smart money yang aktif. Oke. Dari sini kita bisa menilai nih, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini kemungkinan naiknya nggak akan tinggi. Ya, kemungkinan nggak akan tinggi. Kenapa demikian? Karena kenaikan yang terjadi ini tidak disupport oleh para smart money yang melakukan pembelian dalam jumlah besar atau melakukan trading dalam jumlah besar. Ini juga mungkin berarti bahwa adanya potensi short squeeze yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita lihat dari data social value kemarin, arus keluarnya cukup tinggi untuk investor dari Bitcoin sendiri. Jadi kalau berharap akan terjadi recover yang mana pergerakannya akan tinggi, nampaknya kita harus melihat lebih banyak lagi sih kemungkinan-kemungkinan lain atau sentimen-sentimen lain. Kalau untuk saat ini sih saya sendiri masih belum cukup optimis ya kalau Bitcoin bakalan mengalami recovery yang tinggi. Secara structure market, sebenarnya market masih cenderung lesu untuk saat ini. Pergerakan Bitcoin volatile dengan pergerakan sideways. Nampaknya kita masih bakalan menunggu sampai nanti keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat terkait dengan pemangkasan suku bunga. Kira-kira bakalan pangkas suku bunga sampai berapa? Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap market. Cardano menyelesaikan chunk upgrade mereka kemarin.
Ya pergerakan marketnya nggak terlalu gimana-gimana, yang naik signifikan justru AAV ya. Ini mungkin karena ada sentimen dari Donald Trump ini teman-teman. Jadi AAV kena kemarin naik 15%. Kemudian ya Solana juga naik 5%. Sisanya nggak terlalu signifikan ya, kripto-kripto yang lain masih cenderung lesu aja. Jadi tetap hati-hati bagi teman-teman yang trading. Ingat market saat ini lagi dalam proses konsolidasi. Manfaatkan aja momentum-momentum jika mana ada koreksi yang lumayan signifikan terjadi. Jangan terlalu FOMO, jangan terlalu berambisi buat trading cuan jangka pendek karena saya rasa sangat-sangat beresiko. Ada volatilitas market yang kita perhatikan ini sangat-sangat tinggi belakangan ya. Banyak yang udah kena liquid karena posisi sideways seperti ini. Jadi ya pintar-pintar manajemen keuangan sih. Jadi update kali ini gitu aja, nggak terlalu panjang. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman mungkin yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.